Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemandangan mengerikan di mana terlihat satu keluarga terkapar di dekat lintasan rel kereta. What's your location? Kita pun kemudian dibawa ke 1 jam sebelum semua itu terjadi, di mana terlihat pasangan bernama Doug dan Ellen yang sedang merayakan kelulusan anak gadis mereka yang bernama Christine. Di kesempatan baik itu, rupanya pacar Christine yang bernama James juga mengutarakan keinginannya untuk melamar Christine, di mana rupanya ia dan Christine juga sudah tak sabar untuk membina rumah tangga. Dan tentu saja Doug dan Ellen kaget mendengarnya. Ellen pun mencoba menasihati James dan Christine bahwa usia mereka masih begitu muda untuk memulai kehidupan rumah tangga. Selain itu, Ellen juga ingin Christine melanjutkan pendidikannya ke Universitas Oregon. I love her for us to start our family together. I really want your blessing for that. I think it's important for you to finish your education before taking a serious. James berusaha meyakinkan calon mertuanya bahwa pekerjaannya di pabrik kayu pasti bisa membahagiakan Christine. Ia merasa Christine tak perlu melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi Ellen dan Doug masih belum bisa memberikan lampu hijau. Mereka tak yakin kehidupan finansial James bisa mencukupi kebutuhan mereka nanti. Life is far more difficult than you realize. Doug wishes that he had completed a proper education. I know that I didn't complete. Tak mau suasana bertambah kusut, Ellen pun mengajak mereka pulang. Doug yang sudah kebanyakan minum pun meminta tolong James menyetir mobilnya. Di situ James nampak begitu kesal karena ia merasa calon mertuanya merendahkan dirinya yang hanya sebagai pegawai pabrik dan tak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Tapi di situ Christine berkata walau apapun yang dipikirkan kedua orang tuanya, cintanya pada James tak akan pernah berubah. Dalam perjalanan pulang, James masih tak bisa melupakan kata-kata Ellen. Ketika Christine tengah terlelap tidur, James tiba-tiba menghentikan mobilnya di lintasan rel kereta. Tak lama kereta pun datang dan menghantam mobil mereka. Look at our sleeping beauty up there. Don't break her present before she gets a chance to use it. You sound like a child. Keesokan harinya kakak Christine yang bernama Bill datang ke rumah sakit bersama Susan istrinya. Di sana mereka pun dijelaskan kalau Christine mengalami cedera otak ringan. Mereka lalu mengabari Christine kalau James hanya mengalami cedera ringan. Akan tetapi kedua orang tua Christine tewas saat kejadian. What about Mom and Dad? Setahun kemudian James memberikan cincin tunangan pada Christine. Selain itu, rupanya Christine masih tetap melanjutkan pendidikannya sesuai pesan orang tuanya. Di malam harinya saat Christine berenang di kolam kampus, ia melihat seseorang mengawasinya. Untungnya si cleaning service masih ada di situ. Saat berada di ruang loker, Christine kembali mendengar suara langkah kaki. Ia pun semakin kaget saat mengetahui kalau pakaiannya telah dicuri orang. Christine berusaha menelpon James, namun tiba-tiba seseorang muncul dan mendorong Christine ke kolam. Christine pun buru-buru kembali ke mobil, tapi di situ ia kembali melihat sosok bertopeng melambaikan tangan ke arahnya. Oh my God. Setibanya di rumah, Bill dan Susan kaget melihat Christine yang buru-buru ke atas. Di situ Christine pun kaget ketika melihat James ada di kamarnya. Christine pun menceritakan apa yang terjadi padanya di kolam. Sementara itu James juga bercerita kalau ia telah kehilangan ponselnya. I heard your cell phone ring there. It got stolen at the mill, remember? I didn't mean to scare you. Okay. Calm down, okay? Tak lama Bill datang dan kaget melihat James di rumahnya. Melihat pertengkaran yang akan terjadi, Christine pun meminta Bill keluar. Setelah Christine menceritakan semuanya, James pun mulai memikirkan siapa pelakunya. Dari cerita Christine yang mendengar dering ponsel James di kolam, ia pun yakin kalau pelakunya adalah orang yang sama dengan orang yang mencuri ponsel James. Who do you think did it? I don't really want to talk about it anymore. I just want to go to sleep. Setelah James pergi, diam-diam Bill mengintip apa yang Christine lakukan.
Tak lama Susan pun muncul dan meminta Bill turun. What are you doing? Yeah. Keesokan harinya terlihat Susan yang berprofesi sebagai seorang psikiater kedatangan seorang ayah bernama John Anderson, di mana rupanya John ingin menanyakan bagaimana perkembangan putranya yang bernama Ryan. Susan menjelaskan kalau Ryan mengalami delusi hebat. Ia tak dapat membedakan mana yang nyata dan tak nyata. Di situ rupanya John mulai khawatir dengan keselamatan putri bungsunya yang bernama Zill, karena hampir setiap hari Ryan selalu mengajak Zill bermain. Extreme bouts of frustration. Ryan is unable to distinguish real from your son has delusional paranoia. Sementara itu di pabrik seseorang nampak menyeret seorang wanita. Setelah itu ia memasukkannya ke ruang pembakaran. Akan tetapi rupanya itu adalah mimpi dari Ryan. Ryan, unlock the door. Dad, I'm okay. It was a nightmare. Ryan, listen to me, buddy. You let me in. Hari berikutnya terlihat James mengantarkan Christine melihat asrama kampus yang akan Christine tinggali nanti. James berkata kalau Christine tinggal di sini, mereka sangat bisa tinggal bersama. Sementara itu Bill yang ikut mengantar kembali mengintip apa yang dilakukan Christine. Terlihat ia semakin kesal melihat kelakuan James. I can't wait to... This has been the most amazing. Saat kembali ke rumah, Christine kembali merasa dibuntuti seseorang. Saat melihat ke belakang, Christine pun kaget karena yang datang adalah sosok ayahnya yang meminta cincin pemberian James. Karena begitu ketakutan, Christine pun terpaksa memberikan cincin tersebut. Give me the ring. Bill yang tak melihat apa yang membuat Christine begitu ketakutan mulai khawatir dengan keselamatannya. Tapi di sisi lain, Susan berkata kalau kemungkinan Christine berhalusinasi. Hal itu sangat bisa terjadi karena Christine pernah mengalami trauma pasca kematian kedua orang tuanya. Post-traumatic stress needs help from a professional, honey. She has our support. Keesokan harinya, Christine mendatangi tempat kerja James, di mana rupanya Ryan juga ada di situ. Di sana Christine bercerita kalau ia didatangi arwah ayahnya yang meminta cincin pemberian James. Tentu saja James kaget dan merasa kalau semua itu sedikit aneh. James, I saw my father. Okay, he's the one who took the ring from me. I don't understand. Malam itu saat Bill tengah membersihkan senjatanya, tiba-tiba saja listrik padam. Sontak semua kaget, terlebih Christine yang kembali melihat kedatangan sosok misterius. Saat lampu menyala kembali, Bill menanyai Christine siapa yang mendatanginya. Tapi sepertinya Christine enggan menceritakannya. Karena tak menemukan siapa pelakunya sementara waktu untuk keselamatan Christine, ia pun dititipkan di kantor satpam kampus. Susan dan Bill mulai bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi. Karena mereka tak menemukan bekas sidik jari atau semacamnya di rumah mereka. Di situ Susan pun menduga kalau kemungkinan Christine sakit jiwa. Mendengar hal tersebut, Bill pun marah dan malah menyebut Christine sebagai istri yang mandul. Hal itu pun membuat Christine sangat kesal. Why would I be jealous of Christine? Gonna have a family of her own and... Fuck you, Bill. Keesokan harinya, Bill menanyakan apakah Susan mengambil pistolnya. Susan pun mengatakan tak tahu, namun Bill merasa kalau Susan berbohong. You, I've looked everywhere. It is not here. Was it? Sementara itu, Christine yang berada di kantor satpam kampus mencoba mencari tahu penyerangan malam kemarin di kolam. Setelah dilihat-lihat, samar-samar satpam melihat dua orang di dekat kolam. Satpam yang bernama Ed kemudian mengabari Bill kalau Christine sudah keluar dari kantornya. Namun tiba-tiba di situ Ed melihat ada seseorang yang mengawasi Christine. Could you ID anyone? Nah. Ed lalu mengejar orang yang akan kita sebut sebagai Mr. X yang berlari ke lantai atas gedung dan sempat menjatuhkan ponselnya. Namun di situ Ed harus kecewa karena si Mr. X hilang begitu saja. Melihat sebuah tabung pemadam di situ, Ed pun mengambilnya. Namun ternyata si Mr. X muncul dan menembak tabung tersebut, sehingga Ed pun terjatuh dan tewas.
Malam itu Susan melihat Christine begitu sedih mengenang kepergian kedua orang tuanya. Susan yang kasihan pun akhirnya menemani Christine dan menghiburnya. Christine pun menceritakan momen-momen indah bersama ibunya saat ia lulus SMA. Setelah Christine selesai bercerita, perhatian Susan pun tertuju pada ponsel peninggalan ayah Christine. Tapi entah kenapa, Christine tak mau Susan menyentuhnya. Yeah. No, I got it. Di hari berikutnya, sepulang dari bertugas, Bill kedatangan seorang polisi militer. Pria tersebut menjelaskan kematian Ed kemarin dan menemukan pistol milik Bill di TKP. Bill berkata kalau senjatanya dicuri sebelum kejadian tersebut dan ia sudah membuat laporan kehilangan. Karena merasa tak pernah melakukannya, Bill pun meninggalkan pria tersebut. Officer Young is dead, Mr. Wade. He was killed yesterday. Service revolver registered in your name was found. My gun was stolen. I've read the report. Station is over. Bill lalu mencari Christine yang sedang asik-asik bersama Jim. Di situ Bill pun menjelaskan tentang kematian Ed, penemuan senjatanya dan juga penemuan ponsel Jim di tempat kejadian. Christine pun berkata kalau Jim kehilangan ponselnya beberapa hari yang lalu. Jadi tentu saja Jim bukan pelakunya. And James' cell phone were found at the scene. It's some serious shit. Yeah, well, his cell phone was stolen the other day, so obviously... Oh, for your sake. Di hari berikutnya, John dan Jim terlihat berbincang. Jim pun menceritakan kalau ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Di situ, John pun merasa prihatin dan berusaha melindungi Jim karena ia yakin Jim tak bersalah. Di situ, John pun memperkenalkan Ryan pada Jim dan meminta mereka bekerja sama. Okay, I appreciate Ryan! Yeah. Anyway, come help James. Ryan kemudian mengajak Jim berbincang. Di situ Ryan pun bercerita kalau ia satu kampus dengan Christine. Ryan pun terus memuji-muji kecantikan Christine. She's hot. Yeah, you should. Sepulang dari bekerja, Jim dibuntuti sebuah truk. Jim pun berusaha terus menghindar, namun rupanya Jim sedang apes. Ia pun akhirnya menabrak mobil yang mau menyeberang. Christine yang mendapat kabar tersebut langsung ke rumah sakit. Untungnya kecelakaan tersebut hanya membuat Jim cedera ringan. Ia pun bercerita kalau seseorang ingin ia mati. Di situ juga Jim mengutarakan keinginannya untuk melamar Christine. Malam itu terlihat Christine sedang bersama Ryan. Namun sayangnya itu cuma mimpi dari si Ryan. Si ayah yang datang kemudian melihat buku diari Ryan dan menemukan foto Christine di dalamnya. Oh, for God's sake. John lalu menelpon Susan dan menceritakan kalau kemarin ia diberitahu polisi kalau Ryan dan adiknya terekam CCTV kampus. John pun curiga kalau Ryan terlibat dalam aksi penyerangan Christine malam itu. Karena penasaran, Susan pun mengajak John bertemu jam 10 siang nanti. Ryan lalu dijemput oleh temannya. Di situ terlihat Ryan menelpon seseorang. Sebelum mengantar ke sekolah, John melihat putrinya menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Saat ditanya, Zil berkata kalau ia sedang dalam misi yang ditugaskan kakaknya. What you got there? Your disguise. It's a secret I can't show you. Ryan said he's teaching me to be his partner in crime. I want to talk to you about that on the way to school. Setelah mengantar Zil ke sekolah, John melihat mobilnya dibawa kabur Ryan. Sementara itu, Susan menemui seorang kawan lama bernama Donna yang sekaligus adalah psikiater yang menangani Christine. Di situ ia pun menjelaskan kalau Christine mengalami kondisi kepribadian ganda, di mana semua itu kemungkinan dipicu karena kematian kedua orang tuanya. A severe trauma can trigger the splinter. You know, often the second one is created, the issues at hand. The hallucinations are kind of like, you should trust me on this one. Setelah kepergian Donna, Susan pun menemui John di tempat yang mereka janjikan. Namun tiba-tiba John ditabrak mobilnya sendiri. Susan nampak begitu histeris melihat apa yang terjadi.
Sementara hari itu ternyata Ryan masih ada di kampus. Hari itu ia dipanggil dan diberitahu kalau ayahnya ditabrak lari. Sontak saja Ryan kaget mendengar kabar tersebut. Sepulang dari bertugas, Bill menemukan cincin Christine di halaman depan. Ia juga melihat pintu rumahnya terbuka. Di dalam kamar mandi, Bill melihat Susan yang bertingkah aneh. Ia menyebut kalau di rumah ini ada setannya. Ia tak menyebutkan nama, tapi seseorang di rumah ini telah dirasuki roh jahat dan menjadi seseorang yang amat jahat. No! 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 There's evil in this house. She drove the big red truck. She killed him. I saw it with my own eyes. Keesokan harinya, James dan Christine mengucapkan belasungkawa atas kematian ayah Ryan. Di situ juga Ryan memberikan sebuah amplop yang dititipkan oleh ayahnya. Saat dibuka, rupanya John memberikan James voucher berbulan madu di sebuah kabin sebagai hadiah pernikahan mereka. Sementara itu, Ryan nampak terus memantau pergerakan mereka. Beberapa hari kemudian, usai acara pernikahan, James berencana membawa Christine ke kabin yang dihadiahkan John. Saat malam tiba, Christine dan James pun tiba di kabin. Di situ mereka pun benar-benar menikmati malam tersebut. Christine kemudian meminta James mengambil sesuatu di mobil. Di saat James pergi, disitulah Christine menelpon Bill dan mengatakan kalau terjadi sesuatu di kabin. Dan ia meminta Bill segera datang. Yeah, what's up? You could come scope out the cabin tonight. Is everything okay? Yeah, I'm just paranoid. Setelah melihat Bill pergi, Susan masuk ke kamar Christine. Setelah membuka kotak pribadinya, Susan pun menemukan ponsel peninggalan Doug. Sementara itu, James yang sampai di mobil melihat wanita bertopeng di semak-semak. Zeal, scram. Saat ia menduga Ryan adalah orang di balik percobaan pembunuhannya, tiba-tiba saja Christine muncul. Tentu saja James kini kaget melihat kini Christine berpihak pada Ryan. Christine? That's how they felt, James. Disitulah kemudian terungkap kalau selama ini Christine menyimpan dendam pada James. Ia menganggap kematian kedua orang tuanya adalah ulah dari James. Semua pun terungkap saat Susan membuka ponsel Doug, di mana saat Christine tertidur di mobil, Doug sempat merekam semuanya. Di mana akhirnya mengungkap sebuah fakta di mana James sengaja menempatkan ekor mobil di rel kereta, yang akhirnya membuat Doug dan Ellen tewas tertabrak kereta. Susan yang melihat rekaman tersebut juga nampak begitu syok. Sorry! There's a train! James berkata kalau semua itu ia lakukan demi Christine. Jika tak begitu, mereka tak akan pernah bisa bersama. Christine pun terlihat tak mau mendengar apapun lagi dari James. Ia pun mengambil senapan Ryan dan menembak James. You know, it didn't have to be this way. Christine, no, please. Saat mereka ingin mengubur jasad James, tiba-tiba mereka melihat mobil polisi datang. Karena rupanya polisi tersebut mendengar suara tembakan tadi. Sayangnya petugas tersebut juga harus tewas ditembak Christine. Ryan yang melihatnya pun sampai heran menyaksikan kesadisan Christine. Sekembalinya di kabin, Christine kembali menelpon Bill dan mengatakan kalau Ryan ada di kabin dan telah menembak James. Dengan nada ketakutan yang dibuat-buatnya, Christine pun meminta Bill segera datang. He shot James. Ryan Anderson. Okay, I'm 5 minutes away. Go ahead, 134. Code 3 Grove, send every car in the area. Christine lalu membuang cincin dari James. Di saat yang sama, ia juga melihat arwah ibunya di cermin. Setelah itu, ia pun mengenakan pakaian serba mini dan menunggu Ryan. Wow.
Aduh. Tak lama kemudian Bill sampai di kabin. Berpikir kalau adiknya telah diperkosa Ryan, Bill pun langsung menembak Ryan. Bill kemudian menghampiri Christine. Disitulah kini Bill merasa kalau Christine benar-benar berbeda. Listen to me. I need you. Susan says that you've killed someone. I can help you. The police are gonna be here. You're in a lot of trouble, Bill. Beberapa saat kemudian petugas yang lain pun tiba di TKP. Di situ mereka pun menemukan senjata yang ternyata adalah milik Bill. Bill pun terpaksa mengakui kalau itu memang senjatanya, tapi ia tak mengerti bagaimana senjatanya bisa ada di sini. Dan karena ingin melindungi adiknya sendiri, Bill pun akhirnya rela dipenjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan James, Ryan, Ed dan juga sheriff tersebut. Beberapa hari kemudian Susan akhirnya mengambil hak asuh atas Zill. Namun sayangnya Christine juga menabrak mereka. Dan film pun selesai. Jadi sebetulnya sejak melihat video rekaman kematian orang tuanya di ponsel si ayah, kejiwaan Christine mulai terguncang. Dan secara tak sadar kejiwaannya terbelah dan memunculkan sisi jahat dalam dirinya. Sisi jahat yang bernama Chrissy inilah yang mengambil alih semua dendam dan mengeksekusi semua orang tanpa belas kasihan. Alasan Christine juga membunuh Susan sepertinya karena Susan telah mengetahui kalau Christine memiliki kepribadian ganda. Dan Susan juga telah melihat ponsel ayah Christine. Takut Susan membongkar kedoknya, Christine pun akhirnya menghabisinya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.